Pernah nggak kamu merasa kalau orang lain lebih gampang dipercaya, lebih gampang didengar, atau lebih gampang disukai? Padahal mereka nggak lebih pintar, nggak lebih cantik, dan nggak lebih kaya. Rahasianya bisa jadi adalah mereka paham trik-trik psikologi sederhana yang bisa digunakan setiap hari. Di video ini, kita akan bahas 7 trik psikologi praktis yang bisa langsung kamu praktekkan hari ini juga. Dari cara ngobrol supaya disukai, sampai trik kecil yang bisa bantu kamu mengatur emosi dengan lebih sehat. Siap jadi lebih pintar secara sosial? Yuk, kita mulai. 1. Woolen G. 3 kata terakhir yang diucapkan lawan bicaramu. Ini disebut dengan teknik active listening dan digunakan oleh para terapis profesional. Ketika seseorang sedang bercerita dan kamu mengulangi 3 kata terakhir dari kalimatnya, otaknya langsung merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Misalnya orang bilang, "Aku bosan banget, kerjaan sekarang monoton." Kamu jawab, "Kerjaan sekarang monoton." Ya, tanpa sadar, mereka merasa dipahami, dihargai, dan langsung terbuka lebih jauh. Teknik ini bukan hanya bikin obrolan jadi lebih dalam, tapi juga bikin kamu jadi lebih disukai secara alami. Kedua, minta bantuan kecil supaya lebih disukai. Ini mungkin terdengar aneh, tapi dalam psikologi ini disebut Ben Franklin Effect. Kita cenderung menyukai orang yang pernah kita bantu, bahkan lebih daripada orang yang membantu kita. Contohnya, kamu ingin lebih dekat dengan seseorang, maka kamu bisa minta bantuan ringan. Kamu tahu nggak tempat makan enak di sini? Kamu bisa bantu review tugas aku bentar nggak? Ketika mereka menolong, otak mereka mengasumsikan, kalau aku nolong dia, berarti aku suka dia. Ini sangat berguna dalam membangun hubungan, baik pertemanan, kerja, atau bahkan percintaan. Ketiga, bicara singkat dan diam sejenak untuk tampil percaya diri. Banyak orang berpikir bahwa berbicara banyak itu tanda percaya diri. Tapi kenyataannya, terlalu banyak bicara justru sering menunjukkan kegugupan atau rasa tidak yakin. Orang yang percaya diri tahu kapan harus berhenti bicara dan memberi jeda. Diam sejenak setelah menyampaikan sesuatu penting justru memberi kesan bahwa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan. Ini disebut power of silence. Saat kamu diam, orang lain malah makin memperhatikan apa yang baru kamu ucapkan. Keempat, duduk di sebelah saat debat. Bukan berhadapan secara tidak sadar. Posisi tubuh memengaruhi emosi seseorang. Kalau kamu duduk berhadapan langsung, otak lawan bicaramu merasa sedang diserang atau dihadapi. Tapi kalau kamu duduk di sampingnya, dia merasa kamu adalah rekan diskusi, bukan lawan. Ini adalah trik yang sering digunakan dalam negosiasi bisnis dan konseling. Bahkan dalam obrolan sehari-hari, trik ini bisa membantu meredakan konflik atau ketegangan secara alami. Kelima, ingin ingat lebih baik. Bayangkan, kamu sedang mengajarkannya ke orang lain. Trik ini disebut dengan protege effect. Saat kamu belajar sesuatu dan langsung membayangkan cara menjelaskannya ke orang lain, otakmu akan mengatur ulang informasi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Ini jauh lebih efektif dibanding sekadar membaca atau menghafal. Coba deh, habis nonton video ini, pilih 1 poin dan bayangkan, kamu harus ngejelasin ke teman kamu. Dijamin, kamu bakal ingat jauh lebih lama. Keenam, saat cemas atau marah, coba sebutkan emosimu dengan kata-kata dalam psikologi. Ini disebut emotional labeling. Saat kamu merasa cemas, takut, atau marah, beri nama pada perasaan itu. Sekarang aku sedang cemas. Aku merasa kesal. Kedengarannya sederhana, tapi otak kamu langsung menurunkan respon stres begitu. Emosi diberi label. Karena dengan memberi nama, kamu mengubah emosi dari sesuatu yang mengacaukan menjadi sesuatu yang bisa kamu amati dan kendalikan. Ketujuh, gunakan nama orang. Saat ngobrol, supaya mereka merasa penting, nama seseorang adalah suara yang paling istimewa di telinganya. Saat kamu menyebut nama mereka dalam percakapan, mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan lebih terhubung denganmu. Misalnya, saat diskusi, "Gimana menurutmu, Andi?" Atau saat pujian, "Keren banget idenya, Sinta." Tapi jangan berlebihan ya. Gunakan sewajarnya supaya tetap terasa tulus. Nah, itulah 7 trik psikologi sederhana
tapi powerful yang bisa kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana dari ketujuh trik tadi yang paling bikin kamu pengen langsung coba? Atau mungkin kamu udah pernah pakai salah satunya tanpa sadar? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan tips pintar berikutnya dari Tripin. Karena hidup yang lebih baik dimulai dari cara berpikir yang lebih cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya.